Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya, tentunya masih sama di channel astronomi kesayangan kalian semua, Nasi Angkasa. Seperti biasanya ya, di setiap perjumpaan, saya bakal selalu kasih kalian informasi menarik mengenai dunia sains dan astronomi. Dan kali ini, saya akan membahas mengenai berita yang cukup menghebohkan, yaitu tentang kiamat internet yang akan terjadi. Berita ini muncul baru-baru ini dan sontak saja langsung menghebohkan para netizen. Apalagi bagi kalian nih, yang demen banget main online, pasti sejenak akan syok setelah tahu berita ini. Namun apakah benar sih berita ini? Dan bagaimanakah kiamat internet sebenarnya? Oke, seperti biasa, daripada kalian semua penasaran, mari kita bahas bersama. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini bisa semakin berkembang. Dan jangan lupa ya, untuk ikuti juga sosial media kami agar kalian semua menjadi yang ter-up-to-date mengenai informasi astronomi. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, sudah sejak miliaran tahun yang lalu, sejak tata surya kita terbentuk, matahari selalu menghujani bumi dan objek lainnya dengan kabut partikel magnet yang juga dikenal sebagai angin matahari. Tapi sebagian besar serangan hujan partikel matahari ini dilindungi oleh perisai magnet bumi yang menghalangi angin listrik dan partikel yang dapat menyebabkan kerusakan parah pada bumi ataupun penghuninya. Dengan begitu, adanya perisai magnet ini membuat partikel-partikel itu meluncur ke kutub dan membentuk aurora yang sangat indah saat dipandang. Nah, itu tadi mungkin sisi baiknya dari partikel matahari yang menghempas bumi dan menciptakan pemandangan yang indah. Tetapi, yang harus kalian tahu di sini adalah kadang-kadang setiap abad atau lebih, angin matahari ini dapat meningkat menjadi badai matahari besar seperti yang diperingatkan oleh penelitian baru di Konferensi Komunikasi Data SIGCOMM 2021 yang menghasilkan hasil dari cuaca luar angkasa yang ekstrim. Seperti itu bisa menjadi bencana besar bagi cara hidup modern kita. Secara singkatnya, badai matahari yang parah akan dapat menjerumuskan bumi kita ini ke dalam kiamat internet yang dapat membuat sebagian besar masyarakat dunia harus offline selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Menurut Sanggeta Abdu Jyoti, asisten profesor dari Universitas California menjelaskan dalam penelitian barunya, kalau apa yang benar-benar membuat dirinya berpikir keras tentang hal ini adalah bahwa dengan pandemi badai matahari ini, kita bisa melihat betapa tidak siapnya dunia kita. Sampai sekarang, tidak ada protokol untuk menghadapinya secara efektif. Tidak ada juga infrastruktur yang siap untuk peristiwa badai matahari dalam skala besar. Nah, walaupun badai matahari yang ekstrim atau yang juga disebut sebagai lontaran massa koronal ini relatif jarang terjadi, para ilmuwan memperkirakan kemungkinan cuaca luar angkasa ekstrim yang berdampak langsung ke bumi antara 1,6% hingga 12% per dekade. Dalam catatan sejarah baru-baru ini, hanya ada 2 badai yang tercatat. Satu pada tahun 1859 dan yang lainnya adalah pada tahun 1921. Nah, untuk insiden pada tahun 1859 yang dikenal sebagai peristiwa Carrington ini bahkan sampai menciptakan gangguan geomagnetik yang begitu parah di bumi, sehingga kabel telegraf terbakar dan aurora yang biasanya hanya terlihat di dekat kutub planet saat peristiwa ini terjadi, aurora malah terlihat di dekat khatulistiwa Columbia. Kemudian, badai yang lebih kecil juga pernah terjadi pada bulan Maret tahun 1989 yang membuat seluruh provinsi Quebec di Kanada padam selama 9 jam. Nah, sejak saat itu, peradaban manusia modern seperti saat ini menjadi jauh lebih bergantung pada internet global dan potensi dampak badai geomagnetik besar-besaran pada infrastruktur baru itu sebagian besar masih belum dipelajari sama sekali. Nah, disinilah masalahnya. Dalam makalah baru milik Abdu Jyoti, dia mencoba menunjukkan dengan tepat kerentanan terbesar dalam infrastruktur itu. Nah, di sini kabar baiknya adalah koneksi internet lokal dan regional cenderung berisiko rendah rusak karena kabel serat optik itu sendiri tidak terpengaruh oleh arus yang diinduksi secara geomagnetik. Tapi tidak untuk kabel internet bawah laut yang menghubungkan benua.
Kabel ini dilengkapi dengan repeater untuk meningkatkan sinyal optik dengan jarak sekitar 50 hingga 150 km. Nah, repeater inilah yang rentan terhadap arus geomagnetik dan seluruh kabel dapat menjadi tidak berguna jika bahkan satu saja repeater menjadi offline. Kemudian, jika cukup banyak kabel bawah laut yang gagal di wilayah tertentu, maka seluruh benua dapat terputus satu sama lain, terlebih lagi bagi negara-negara di garis lintang tinggi seperti Amerika Serikat dan Inggris yang jauh lebih rentan terhadap cuaca matahari daripada negara-negara di garis lintang yang lebih rendah. Kemudian jika terjadi badai geomagnetik yang dahsyat, negara-negara dengan garis lintang tinggi itulah yang kemungkinan akan terputus dari jaringan terlebih dahulu. Di sini, yang membuat kita harus selalu siap adalah karena sulitnya untuk dapat memprediksi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki infrastruktur bawah laut. Tetapi, Abdul Jyoti menunjukkan bahwa pemadaman internet skala besar yang berlangsung adalah sekitar beberapa minggu atau bahkan berbulan-bulan. Jadi dengan begitu, jika badai matahari dalam skala besar terjadi diperkirakan, jutaan orang bisa kehilangan mata pencaharian. Saat ini saja, dampak ekonomi dari gangguan internet selama sehari di Amerika Serikat diperkirakan mencapai lebih dari 7 miliar US dollar. Lalu dengan begitu, bagaimana jika jaringan tidak berfungsi selama berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan? Tentu saja akan menimbulkan kerugian yang sangat luar biasa, bahkan negara-negara lainnya pun akan dapat ikut berdampak. Nah, jika tidak ingin mengalami masalah tersebut, maka seharusnya saat ini operator jaringan harus mulai menganggap serius ancaman cuaca matahari yang ekstrim karena infrastruktur internet global terus berkembang dengan pesat. Dengan adanya perkiraan dari para ilmuwan tadi, meletakkan lebih banyak kabel di garis lintang yang lebih rendah adalah awal yang baik, seperti halnya mengembangkan tes ketahanan yang berfokus pada efek kegagalan jaringan dalam skala besar. Nah, ketika badai matahari besar berikutnya meledak dari bintang kita, orang-orang di bumi akan memiliki waktu sekitar 13 jam untuk mempersiapkan kedatangannya. Jadi saat ini, mari berharap kita semua sudah siap untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya ketika badai matahari dalam skala besar yang pasti akan tiba. Dan ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan wawasan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk kalian semua. Jangan lupa, kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik mengenai dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.